Shalom semuanya. Kita akan mengakhiri sebentar lagi tahun ini. Kalau Anda masih hidup, itu kemurahan Tuhan. Ya. Teman-teman kita beberapa yang sudah pergi oleh karena COVID, dan Anda masih hidup, berarti Anda masih punya tugas. Namun kita perlu tahu supaya kita berjaga. Hari ini kita bicara tentang ayo cari perlindungan. Tuhan itu memang menyediakan gunung yang luar biasa, ya, gunung batu, dan di situ orang-orang seperti Daud pada zaman itu mereka cari tempat perlindungan yang paling aman dari hujan, dari apa saja, angin yang keras, kencang. Mereka mesti lari ke gunung dan mereka bersembunyi di situ. Bayangin, satu gua bisa muat 400 orang. Wih, jadi cukup besar gua Adulam itu, ya, saudara. Dan Daud adalah seorang pemazmur yang mengajak kita di tengah kesulitan, tetap kita mesti bermazmur, bersukacita. Dan inilah yang diajarkan oleh Daud, ya, kepada kita. Ini satu ayat yang sangat indah yang harus kita hayati bersama-sama, saudaraku, tentang bagaimana Tuhan sebagai batu yang kokoh. Mazmur 71 ayat yang ketiga, mari dibacakan, kita baca kali ini bersama-sama, 2, 3. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah bukit batuku. Ini berarti aplikasi. Jadi Daud pasti pernah ngalami di situ. Dan pertahananku. Namun saya ingin memetik dari terjemahan yang lebih baik, ya, dari Modern King James. Langsung saya terjemahkan, jadilah bagiku gunung batu tempat pelarianku. Jadi kalau ada masalah, dikejar-kejar oleh Raja Saul, kemana dia lari? Ke gunung. Selalu begitu, ya, karena dia juga membawa banyak pengikutnya. Dari 400 jadi 600, dari 600 satu suku. Jadi mereka kadang-kadang mesti lari, ya, dari tempat ke tempat. Jadilah bagiku gunung batu tempat pelarianku, kemana aku dapat senantiasa pergi. Jadi kalau ada masalah, larinya kemana? Ya, ke gunung batu, senantiasa. Lalu dia berkata begini, berilah perintah untuk menyelamatkan aku. Tuhan, Engkau Maha Kuasa, berilah perintah untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah, ya, bukit batuku dan pertahananku. Nah, yang pertama dia berkata ini, jadilah bagiku gunung batu tempat pelarianku. Ini berarti satu doa, ya, permohonan iman. Jadi Anda mesti punya iman lebih dulu, ya, iman buat Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu kuat, Tuhan itu seperti gunung batu yang kokoh. Nah, kita mesti mempunyai iman seperti itu. Saudara mesti sering kali memohon pada
Berarti tiap hari saudara mesti berdoa. Bukankah Tuhan mengajar dari topik pengajaran Tuhan doa? Apa kata Tuhan? Lepaskanlah kami dari yang jahat. Wow, jangan lupa ini. Engkau nggak tahu loh, tiap hari akan terjadi apa. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Ya, kemana aku dapat senantiasa ya pergi. Berarti itu konsistensi iman. Jadi iman sudah mesti terus, jangan berhenti. Berarti tekun. Ada orang beriman, tapi dia nggak tekun. Kalau ada masalah terus goyang. Coba kita terus ya. Tuhan itu pendengar yang baik. Dia tidak akan bosan kalau sudah terus datang kepada Tuhan. Lalu berilah perintah untuk menyelamatkan aku. Saudara tahu, Tuhan kita disebut Raja. Raja semesta alam. Hanya disebut Tuhan semesta alam. Apa artinya? Tuhan itu punya pasukan malaikat yang kita nggak lihat. Oh, saya sudah mengalami beberapa kali. Orang lain melihat malaikat menyertai saya. Ya, kalau tanpa malaikat 2 kali selip, saya pasti mati. Kalau tanpa malaikat, istri saya melemparkan diri ke paving. Nggak ada namanya benjut luka. No. Gimana? Paving di bawah itu loh. Ya, orang lain melihat ada orang menggendong ibu. Loh, siapa itu? Kalau itu bukan malaikat. Seperti janji dalam Mazmur 91. Perintahkanlah untuk menyelamatkan aku. Saudaraku, jangan takut. Saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang punya pasukan malaikat akan menyertai kita di mana kita berada. Ya, engkaulah bukit batuku. Ini suatu pengakuan betapa pentingnya kita ini membuat deklarasi. Kenapa orang bisa mengaku? Karena punya pengalaman. Ya, hari ini kalau sudah membaca koran, sudah diberi warning. 1 hari di dunia dalam seminggu ini, tiap hari 1 juta orang kena COVID. 1 juta. Prancis, Eropa paling parah. Ratusan ribu tiap hari. Ya. Dan selama seminggu ini sudah hampir 7 juta global. Itu yang terdaftar. Itu belum China yang tidak memberitahu. Indonesia dahsyat. Karena itu kita mesti juga jaga, ya, saudaraku. Saudara lihat, kita sedang menghadapi masalah yang besar di depan kita. Ya. Nah, mengapa Allah itu izinkan pandemi? Karena Allah punya maksud. Ya, ini bukan Allah yang membuat. Bukan. Ini tangan-tangan manusia yang salah. Tapi ini satu alarm bagi umat Tuhan. Seperti kalau kereta api mau melintas sesuatu yang namanya crossing road, itu kan mesti dipindahkan, ya. Jadi timingnya mesti pas dipindahkan. Nah, di situ kita diberi alarm. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di dunia satu alarm.
sinyal, warning, awas, awas. Seperti apa? Lampu, kalau apa kelap-kelipnya apa? Kuning. Awas, sebentar lagi akan merah ini. Kita mesti sadar ini. Karena itu ayat ini yang berikut ini harus menjadi suatu kesadaran kita. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan minta begini. Yesaya 20 ayat Yesaya 26 ayat 20 dan 21, ini ayat sudah beberapa kali saya sampaikan, tapi saya ulangi lagi sebab ada gandengannya, ada hubungannya dengan pasal yang berikutnya yang dulu saya tidak perhatikan. Ya, mari dibacakan. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Untuk apa? Tutuplah pintu. Kalau kita baca dalam Matius 6, itu artinya kita harus berdoa. Jadi ingat, zaman seperti ini, saudara mau supaya engkau ini aman, bisa terlindung, saudara mesti mau masuk dalam doa. Ini harus kita lakukan. Saya mohon supaya saudara betul-betul memperhatikan ini. Jangan saudara abaikan. Kalau ini Tuhan yang ngomong ini loh, masuklah. Ya, ke dalam kamarmu berdoa, tutup pintu, artinya jangan terganggu dengan kebisingan, kesibukan. Karena itu doa yang paling baik kalau saudara pagi-pagi sebelum ada bel ini itu, ada tagihan, apalagi tagihan, saudara perlu lebih dulu datang kepada Tuhan. Ya, bersembunyi barang sesaat. Sesaat itu bukan 2 menit. Sesaat itu artinya jadwal Tuhan. Ini pasti setelah ini akan terjadi sesuatu yang besar. Apa? Tuhan mau keluar. Untuk apa? Dari tempatnya, artinya Tuhan mau turun. Ya, dari sorga. Untuk apa? Untuk menghukum penduduk bumi. Kenapa penduduk bumi ini dihukum? Karena sudah keterlaluan. Aduh, Tuhan sebagai pencipta itu sudah, orang Jawa bilang ngelus dodo gitu. Ya, semua sudah ditinggalkan, hukum-hukum ditinggalkan, pernikahan sudah dikacaukan begitu rupa, perdagangan juga sampai. Saya lihat di Indonesia sudah terjadi ya. Anak-anak dicolek, dibedah, diambil organ tubuhnya. Coba bayangkan itu. Kok punya ketegaan seperti itu? Saudara tidak ngalami ya. Kalau ngalami anakmu dicolek lalu, waduh saudara. Saya mendengar berita itu, aduh ini sudah ke Indonesia. Kalau di luar negeri itu sering, di Thailand itu sering. Tapi ini sudah ke Indonesia. Ini sesuatu yang sangat menakutkan. Ya.
Coba tolong diganti saja pakai mic itu. Sangat seku, sangat prihatin Allah di sorga. Melihat itu sangat seku, sedih bukan main, luar biasa. Ya, karena itu Tuhan mau keluar seku, menghukum. Tapi kita mesti bagaimana seku ini loh. Jadi tujuan khotbah ini, saudara mesti cari Tuhan dan kekuatannya. Karena itu kalau Tuhan ngajar kita berdoa bagaimana? Datanglah kerajaanmu. Iya. Kita mohon. Ya, datanglah Tuhan kerajaanmu. Kalau Tuhan datang dengan kerajaannya, pasti kuat. Karena itu tiap pagi kita mesti banyak berlutut. Entah saudara mau pergi kemana, engkau nggak tahu apa yang akan terjadi. Dalam Mazmur 105 ayat 4 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah apanya, wajahnya. Banyak orang Kristen bukan cari wajahnya, cari dompetnya Tuhan. Tapi tidak cari wajah Tuhan. Kita ini mesti kepingin bersekutu dengan Tuhan. Nah, Yesaya 26 ini lalu disambung dengan Yesaya 27. Nah, ini yang saya mau terangkan. Karena itu kita mesti mengerti, ya, luar biasa Tuhan itu mempunyai maksud. Karena kita menghadapi masalah yang saya katakan sudah, puncak. Tuhan itu sudah melihat, manusia ini sudah bikin satu gerakan yang luar biasa. Saudara yang punya handphone dapat viral patung besar ditaruh di PBB. Patungnya itu gambarnya apa? Macan yang bersayap seperti yang ditulis dalam kitab Daniel. Persis. Kalau sudah baca Wahyu 13, Antikris, yaitu binatang. Jadi ini minggu-minggu ini. Jadi sudah lihat, the time is short. Waktu ini sudah, yuk kita melek, sadar, ya, ayo berlindung. Jadi menghadapi masalah apapun ya, bukan hanya nanti kedatangan Tuhan, apa saja, sudah alami bisnis sebagainya. Inilah nasihat Tuhan, saudara mesti berlindung. Untuk berlindung sudah mesti berdamai dulu dengan Tuhan. Bagaimana sudah mau berlindung pada musuh? Nggak mungkin. Ya, Tuhan dengan kita itu bermusuhan karena kita berbuat dosa. Nah, supaya kita bisa berlindung pada Tuhan, kita mesti membereskan dulu. Nah, saya terjemahkan ini karena bahasa Indonesia ini agak lain, sulit dimengerti. Ya, Yesaya 27 ayat 4 dan 5 berbunyi, kehangatan murka tiada padaku. Siapa yang menaruh onak dan duri lawan aku dalam peperangan, aku akan bertindak. Aku akan membakar mereka semua, atau ia meraih kekuatanku supaya berdamai dengan aku. Ia mencari damai dengan aku. Ya, Tuhan berkata pada umatnya, aku enggak marah, enggak. Kamu salah, aku minta kamu kembali. Aku enggak marah. Ya, tapi ketahuilah, siapa yang menaruh onak dan duri lawan aku. Artinya zaman dulu itu kalau mau perang itu kadang-kadang dikasih barikade.
Kalau sekarang apa sih? Kawat berduri, betul nggak? Nah dulu mereka itu pakai apa sih? Pakai duri. Kalau sudah tahu di Israel itu pohon berduri, pohon itu tidak ada daunnya, duri melulu. Mana itu? Durinya 10 cm kira-kira. Tidak ada daunnya, tapi duri. Nah itu yang dibikin untuk mahkotanya Tuhan Yesus. Ya, saudara, kalau ada yang melawan aku dengan cara yang gak benar, aku lawan, kata Tuhan. Aku mau bertindak. Ya, aku akan membakar mereka semua. Atau kalau dia mau berdamai dengan aku, ya, ini tawaran Tuhan. Ya, ini gangguan dari si jahat ini. Tidak pernah seperti ini. Ini karena mau mengungkap ini, mengungkap rahasia iblis ini. Ya, atau ia mau meraih kekuatanku supaya berdamai dengan aku. Ya, mencari damai. Ini juga nanti hari Minggu saya khotbah ini, mencari damai. Ini sama dengan Yakob. Dia disuruh oleh Tuhan apa? Cari damai dengan musuhmu, Esau. Ayo pulang, kamu mesti berdamai. Nah Yakob mau diubah namanya menjadi Israel. Israel artinya Allah berjuang. Kalau Anda punya minat berdamai, Allah akan berjuang dalam hidupmu. Pasti. Ya, karena itu nggak perlu kita sakit hati sama orang. Kalau engkau mau mencari damai, Allah yang akan berjuang bagi engkau. Wah, ini kita mesti pegang. Nah, kenapa kita harus berlindung dan masuk dalam kerajaan Allah yang Maha Kuasa? Sebab Tuhan mau keluar, mau menghukum penduduk bumi. Ya, karena itu Dia berkata, ayo toh, mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, bersembunyilah. Ini berarti kita mesti masuk dalam persekutuan pribadi. Jadi bukan hanya berdoa, tapi saudara ini masuk dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan sebagai pelindung. Omong-omonglah dengan Tuhan. Tiap pagi sudah berdoa, sudah dengarkan firman Tuhan, itu Tuhan ngomong. Saudara ngomong kalau berdoa itu. Apa yang menjadi problemmu, engkau katakan pada Tuhan, Tuhan, aku menghadapi masalah ini, Tuhan tolong saya. Saudaraku, kenapa kita mesti sering berkomunikasi dengan Tuhan? Ini, dengarkan ini, ada sebabnya. Yuk, untuk ini kita baca, ini yang saya mau kupas, Yesaya 27 ayat 1-6. Ini belum pernah saya khotbahkan ayat ini. Tolong dibacakan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Leviatan, ular yang meluncur atas Leviatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku, Tuhan, penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya, kehangatan murka tiada padaku. Siapa yang menaruh onak dan duri lawan aku dalam peperangan, aku akan bertindak. Aku akan membakar mereka semua, atau ia meraih kekuatanku supaya berdamai dengan aku. Ia mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar,
Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Iya, jadi ayat-ayat ini seperti ini. Tuhan mengajukan pilihan. Kamu mau dilawan Tuhan atau kamu mau berdamai dengan Tuhan? Ini untuk seluruh bumi. Kamu ini mau berdamai dengan aku atau nanti aku melawan kamu? Terserah. Tuhan itu tidak paksa orang. Dia selalu menghimbau, yuk damailah dengan aku. Ya. Nah, apakah Anda memilih mencari perdamaian? Ini penting. Kalau hidup Anda ini ke depan, tahun depan, itu akan disertai Tuhan. Allah berjuang untuk bisnismu, untuk masalahmu, untuk problemmu. Ini pesan Tuhan. Ya. 1 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Siapa yang mau mencintai hidup? Semua kita kepingin hidup, bukan? Waktu COVID yang lalu, semua kita takut ya, ketularan. Tapi kalau saudara mau mencintai, kalau Anda mau mencintai hidup, ya, dan melihat hari-hari yang baik. Nah, kenapa Yakob itu waktu dia bertemu dengan Firaun, dia berkata, hari-hariku ini tidak baik. Kenapa? Ya karena dia ini melanggar, menjaga lidahnya, dia menipu. Kata Tuhan harus jaga lidah. Ya, life and death in the power of your tongue. Hidup dan mati dalam kuasa lidah. Hati-hati, nek ngomong ini hati-hati. Apalagi maki-maki. Saudara ngutuki orang, saudara, ya ngata-ngatai orang. Hati-hati. Ya mungkin orang itu salah, tapi jangan sampai saudara itu ikut salah. Hati-hati. Harus jaga lidahnya dari yang jahat. Bibirnya dari ucapannya menipu. Nah kalau sudah nipu-nipu bahaya. Mesti bayar nanti seperti Yakob itu. Jadi kita mesti menjauhi yang jahat. Ini harus apa? Mencari perdamaian. Dan berusaha mendapat. Yang pertama, damaikan dirimu dengan Allah. Ya. Dengan apa? Bertobat. Jangan masih salah. Orang Kristen masih pergi ke dukun, masih pasang ya undian untuk dapat banyak. Ya. Masih berzina. Wow, saudaraku. Jadi saudara mesti melakukan perdamaian, bukan hanya dengan Allah, tapi dengan sesamamu, dengan dirimu juga, ya, dan dengan sesamamu. Dengan apa? Dengan mengaku, dan kau mengampuni, akui salah, ya, dan ampunilah. Banyak orang kalau salah tidak mau ngaku salah. Ya, ada orang berhutang, dia tidak mau datangi yang diutangi. Maaf ya, saya belum bisa. Kan begitu. Diam aja. Nah, itu loh. Ini contoh. Contoh yang aktual. Kenapa? Kamu tidak mau mengaku.
Ya, saudara. Nah, kita mesti masuk untuk bersekutu dengan siapa? Dengan Yesus. Siapa Yesus? Yesus itu pengungkap yang akan datang. Kalau kita baca kitab Wahyu itu luar biasa. Kitab Wahyu itu 2000 tahun lalu ditulis. Sekarang apa yang terjadi sekarang ini? Apa yang ditulis di Wahyu itu sekarang terjadi. Ya, perdagangan nanti akan diperketat. Itu semua ada di Alkitab. Kita ini sekarang digiring dengan mulai vaksinasi, lalu kalau masuk mall mesti begini. Nah, itu nanti kita digiring, mau nggak mau itu. Dan itu semua sudah ditulis ke situ. Ya, ini gambaran dari kitab Wahyu. Ya, tentang 4 makhluk hidup yang menyertai Yesus. Nah, kita balik ke Yesaya 27 ayat 1 tadi yang berbunyi, pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Leviatan, ular yang meluncur atas Leviatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Ya, ucapan pada waktu itu. Nanti sudah bisa browsing dalam bahasa Indonesia, ditulis dalam kitab Nabi Yesaya saja 44 kali. Pada waktu itu, pada waktu itu. Itu next time gitu ya, yang akan datang ya, peristiwa yang akan datang, yang pasti terjadi, ini pasti terjadi. Aku sudah ngomong lebih dulu ini ya. Nah, Allah kita itu nggak ada tandingannya dalam soal ini. Alkitab Kristen itu, wih, luar biasa. Yang dulu semua disorot nggak betul, ternyata sekarang orang nggak bisa ngomong. Nah, buktinya apa yang ditulis kitab Daniel 2700 tahun yang lalu itu terus semua digenapi persis. Negara siapa yang menjadi kerajaan dunia ditulis dalam kitab Daniel. Bayangin, makanya Tuhan tantang dalam kitab Nabi Yesaya, coba cari Allah yang bisa ngomong lebih dulu apa yang akan datang. Ayo, kamu cari siapa, peramal siapa. Bisa, seringkali luput juga. Tuhan tidak pernah luput. Apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Nah, ini kita mesti takut ya. Wah, ini pasti. Ya, apa yang pasti? Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman kepada siapa? Atas Leviatan. Leviatan itu satu bayangan tentang si iblis. Sekarang iblisnya masih berjalan-jalan di bumi. Kok Tuhan nggak bunuh iblis? Belum. Karena dibunuh iblis, Anda nanti bisa jadi iblis. Iya. Biasanya orang itu punya roh takut kalau ada intimidasi. Cari Tuhan. Kalau sudah sehat, enak-enak, lupa Tuhan. Makanya Tuhan masih izinkan iblis. Tapi ada waktunya Tuhan nanti bunuh. Kata Leviatan, itu banyak diterjemahkan semua Leviatan. Hanya di satu, yaitu King James, Ayub 3 ayat 8. Di situ ada pembukaan. Mourning, ya. Mourn, ya. Jadi duka cita. Jadi iblis itu memang bikin duka cita. Pembunuhan, narkoba seneng, tapi akhirnya apa? Duka cita. Itu iblis. Ya. Dan disebut ular, bahasa Indonesia, yang meluncur. Mestinya bukan meluncur, yang lari.
buronan. Hidupmu kalau enggak benar, itu ada yang seperti ngejar. Engkau jadi buronan, enggak tenang, enggak ada damai. Nah, jadi hidup saudara kalau enggak ada damai, berarti something wrong. Karena sudah sebagai buronan. Ngerti kalau orang buron itu. Ada orang-orang itu zamannya Nazi Hitler dulu. Dia mengubah, ini orang Jerman, mengubah dirinya jadi tukang ramal gitu, pindah ke negara lain, tapi dicari Interpol, usianya dari Inggris, ketemu 10 tahun yang lalu. Jadi sudah berapa tahun menghilang, tapi ketemu, diseret ke pengadilan. Dan dia ngakui, hidupnya itu nggak tenang. Kalau ada ya polisi lewat, dia buronan. Nah, iblis membuat kita seperti itu. Dan apa? Ular yang melingkar, bahasa Indonesia. Mestinya ular yang berbelit-belit. Kalau orang sudah dagangannya belat-belit gitu ya, ditagih belat-belit ya, lalu bikin cek ini, cek itu, cek kosong dan sebagainya, belat-belit. Lalu apa? Ular naga di laut. Nah, ini gambaran lautan manusia. Memang sekarang ini iblis menguasai dunia ini. Ya, dan kata ular sendiri itu dari kata yang mempunyai arti berdesis. Kan itu kalau ada ular mesti ya, apalagi kalau dia nyemprot itu berdesis. Desas, desus. Sekarang ini banyak desas-desus. Hoax. Ya. Meramal. Iblis itu suka meramal. Banyak orang kena ramalan, takut. Saudara hati-hati ya, pergi ke peramal. Engkau nanti diramalkan yang meramal itu biasanya hati-hati yang jelek. Nah, itu sudah intimidasi. Famili saya sendiri turun dari pesawat. Dia diikuti karena dia, wah memang sering ngadakan ceramah di luar negeri. Ya, diikuti terus orang peramal bilang, kuamiala. Enggak, kuamiala. Enggak, ngamuk. Nanti ya pulang anakmu nakal. Betul, pulang langsung anaknya nakal. Hati-hati ya. Kenapa? Masuk telinga, disimpan, takut. Tante saya berkata, kamu dengar gitu mesti kamu tolak dalam nama Yesus. No. Hati-hati. Om saya yang paling cinta sama saya, sering ngajak mancing dan sebagainya, mati muda 39 tahun. Karena diajak teman-temannya ke Jakarta. Datang ke tempat apa? Peramal. Padahal dia orang Kristen. Ya, dia ikut dengarkan. Lalu dia dituding, nanti kamu 39 mati. Mati loh. Hati-hati. Ya. Sudah nganterkan orang peramal, sudah dituding, kena intimidasi. Ini berdesis ini. Ya. Tadi dikatakan pada hari itu, Tuhan janji ini, kerajaan damai akan muncul. Ya, sukacita. Apa itu kerajaan Tuhan? Sukacita Roh Kudus. Sekarang kita bisa alami dulu dalam roh. Kerajaan Allah bukan makan dan minum, tapi apa? Kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus.
Ya, karena itu suku Yesaya 27 ayat 2 sampai 4a berbunyi, pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya, kehangatan murka tiada padaku. Nah, siapa yang dijaga Tuhan? Pohon anggur. Karena itu Tuhan kata apa? Akulah pokok anggur. Kamu apa? Cabang-cabangnya, tapi kamu keluarkan buah loh. Karena itu kita mesti nempel sama Tuhan, ya, sehingga akan terjadi pada waktu itu, in that day. Yesaya 26 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat, untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ya, karena itu yang pertama, sudah mesti percaya perkataan Tuhan. Sukalah baca Alkitab, supaya hatimu itu tenang, karena ada janji Tuhan. Percaya perkataan Tuhan. Kalau engkau percaya, dikatakan engkau menjadi orang yang benar. Ya, benar. Kenapa, Karena kita dibenarkan karena iman kita. Oh, jadi kita dikasih tahu Tuhan mesti begini. Kalau ada orang salah pada kamu mesti apa? Kamu cepat ampuni. Jangan jengkel, jangan ingin balas, jangan. Ini yang benar begitu. Jadi dengan percaya kita bisa benar. Kalau engkau benar, disini katakan yang hatinya kau jagai dengan apa, damai. Karena itu, tahun depan mau terjadi apa, jangan takut. Damai sejahtera Tuhan akan memerintah hatimu. Ya, hari Minggu saya akan lanjutkan ini dengan khotbahku. Bagaimana kita mesti benar supaya damai ini memerintah. Nah, apa artinya kaya tapi risau, jadi buron? Apa artinya kaya kalau berbelat-belit? Tapi coba mempunyai hati damai sejahtera. Wah, nggak bisa dibayar. Damai itu nggak bisa dibayar. Karena itu, kita ini menjadi anak Tuhan mesti suka memuji Tuhan, bersekutu. Ya, benar itu kalau kita ada hubungan dengan Tuhan terus, ya, maka hatimu di sini katakan, hati kamu ini nanti jadi teguh. Kenapa, Karena dijagai oleh Tuhan dengan damai sejahteranya. Jadi damai Tuhan itu menjadi bentengmu. Wow, ya. Tuhan memberikan kita damai, itu hadiah yang paling besar. Karena itu jangan takut dengan masalah yang akan datang. Tuhan tidak pernah membiarkan. Ya, kalau burung di udara dia pelihara, masa kita yang mau bekerja tidak dipelihara Tuhan? Masa nggak bisa makan? Pasti bisa makan. Ya, kalau kita mau nurut sama Tuhan, Tuhan akan beserta kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita, damainya menyertai kita. Haleluya. Karena itu mari kita berkata, Tuhan, saya mau ikut Engkau. Marilah hari yang mulia itu, hari yang penuh sukacita memenuhi hati kami. Kami mau mengikut Engkau, ya Tuhan.